Shalom saudara dikasih Tuhan. Minggu ini kita kembali beribadah di rumah-rumah. Dan saudara dikasih Tuhan, sebagaimana minggu yang lalu saya dengar banyak kesaksian mereka yang diberkati. Demikian juga saya percaya pada waktu kita di rumah-rumah memuji menyembah Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Buka hati saudara, angkat suara ikut memuji Dia. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan bagi Anda dan saya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saja kita satukan hati berdoa. Tuhan, kami memperkatakan kebaikan-Mu. Kami terus mau memuji-muji Engkau. Biarlah Tuhan di tengah goncangan, di tengah situasi yang mungkin mengkhawatirkan banyak orang, mata kami mau tertuju kepada Tuhan. Kami percaya Allah kami sanggup melakukan perkara yang ajaib. Karena itu kami berharap kepadamu. Dan Tuhan, kami tahu kami tidak dibatasi oleh ruang. Di tempat di mana kami berada, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hamba-Mu dari tempat ini, hamba percaya di rumah-rumah setiap jemaat-Mu juga lawatan Tuhan akan terjadi. Kami terus buka hati kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Mari saudaraku, biar dalam keadaan yang seperti saat ini sedang terjadi, kita tetap memperkatakan iman kita, bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kita perkatakan lewat nyanyian ini, that God will make a way where there seems to be no way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in
In the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup buka jalan bagi kami Tuhan, bagi yang percaya. Mari sembah Tuhan. Di tempat saudara berada, angkat penyembahan. Engkau yang mau menyembah dalam roh, angkat penyembahan dalam roh. Engkau yang mau bermasmur, bermasmur bagi Tuhan. Oh, ralaba sandara laba 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 laba. Iya ralaba ya sandi. Oh, iya ralaba laba 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 laba. Kau Bapa yang baik, Engkau tetap melakukan perkara yang baik dalam segala perkara. Kami mau berkata, semua yang Kau perbuat itu baik ya Tuhan. Yes. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari nyatakan bersama-sama, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita untuk berdoa dengan iman. Kita satukan hati, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kalau saat ini saudara satukan hati dengan saya, bersama-sama minta. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat, doanya dikabulkan oleh Bapa di surga. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari buka hatimu, berdoa bersama-sama. Koraba shandara laba takuria laba 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 ya shandara laba laba laba. Ora laba ya sikiara laba 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 laba. Kami satukan hati kami bersama-sama saat ini berdoa buat Indonesia. Lawat Indonesia Tuhan. Curahkan hujan yang memulihkan negeri ini Tuhan. Yang membawa pemulihan. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir.
sehingga meredakan segala badai. Dan sebagaimana Tuhan Yesus meredakan badai, maka dengan iman kami juga bersama-sama berkata, dalam nama Yesus, badai COVID-19 reda, tenang, teduh dalam nama Yesus. Hilanglah dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil kalau kami sepakat, kami minta kesembuhan buat Indonesia. Kesembuhan buat penduduknya. Kesembuhan buat masyarakat negeri kami. Mereka yang sakit, yang di rumah-rumah sakit, dijamah, dilawat, Tuhan diberi kekuatan. Alami kesembuhan, alami mujizat. Sehingga banyak orang akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Biar melalui ini banyak orang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Mereka berbalik dari jalan jahat, bertobat. Waktu mereka berseru, Tuhan mendengar dan menjawab. Kami percaya di tengah goncangan, ada tuaian yang besar yang terjadi buat Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah, diberikan hikmat, hati yang bijaksana untuk menjalankan segala aturan, segala keputusan dengan tepat, untuk membawa Indonesia tetap dalam damai sejahtera. Melewati badai ini, Indonesia juga tetap kuat. Indonesia diluputkan daripada krisis ekonomi global. Tuhan berikan kekuatan juga negeri kami. Tuhan terima kasih, Tuhan dengar doa kami. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, mulai dari gembala kami Pak Niko, semua wakil gembala, semua hamba-hamba Tuhan, para gembala, sampai gembala kul, para pengerja, dan sampai jemaat Tuhan. Kami minta Tuhan, kemurahan-Mu memagari, membentengi hari-hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Semua boleh tetap sehat dan baik. Dari orang-orang tua sampai anak-anak menyusu, diberkati dan dilindungi Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dengan iman, kami percaya mujizat sedang terjadi. Dalam nama Yesus, sama-sama umat Tuhan katakan, amin. Sudah dikasih Tuhan, biarlah dalam segala keadaan kita tetap memperkatakan kebaikan Tuhan. Mari sebelum firman Tuhan saya sampaikan, maka saya ajak kita memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Kita percaya seperti Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nyanyikan bersama-sama saya. Ku tahu Bapa peliharaku, sebab Dia baik. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Katakan ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa, biar setiap kami matanya terbuka untuk melihat rencana-Mu, hatinya terbuka untuk memahami kehendak-Mu. Dan berikan juga kami telinga seorang murid yang terbuka untuk mendengar firman-Mu. Tuntun setiap kami oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Sudah dikasih Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan dan penghiburan.
Karena itu saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita penghiburan. Kita percaya bahwa firman Tuhan memberikan tuntunan untuk bagaimana kita hari-hari menyikapi, menghadapi situasi yang demikian. Saya teringat ayat di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan tuh janji Tuhan akan meluputkan, Tuhan membentengi. Namun saudara dikasih Tuhan, siapa sih orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Karena ia mengenal namaku, sebab ia mengenal namaku, kata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan untuk kita belajar mengenal siapa Allah kita. Bahkan di tengah badai sekalipun, namanya berkuasa dan terjadilah sesuai pengenalan kita akan Dia. Nah saudara, saya akan mengajak kita membaca dari Mazmur 23. Satu bagian pasal dalam kitab Mazmur yang mungkin bagi sebagian besar kita itu sangat kita sukai. Atau kita sudah menghafalnya bahkan. Namun saya ajak kita memperhatikan ayat ini satu persatu. Mazmur 23 ayat yang pertama berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, itu satu jaminan. Kalau kita mengenal siapa Allah kita, namanya juga disebut Jehovah Rohi. Apa artinya? Jehovah Rohi itu artinya The Lord is my shepherd. Dia gembala kita. Kalau dia gembala kita, dia pasti akan menuntun kita. Gak mungkin gembala itu meninggalkan domba-dombanya. Dalam situasi ini percayalah, Dia Jehovah Rohi buat saudara dan saya. Gembala yang menuntun kita sehingga kita tidak perlu takut. Dan dikatakan ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itulah gembala yang baik. Dia bawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang. Saudara, bahkan di tengah keadaan yang mungkin kita lihat nampaknya itu seperti gak begitu baik, saya percaya keadaan itu pun dapat dirubah Tuhan menjadi seperti padang rumput yang hijau. Blessing buat kita. Tuhan ada di mana-mana. Namanya disebut Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, ever present God. Dia hadir di mana-mana. Dalam situasi yang mungkin menurut kita buruk sekalipun, Tuhan bisa rubah itu seperti padang rumput dalam hidup kita. Hal-hal yang mungkin depan kita mengkhawatirkan, Tuhan bisa menjadikan itu seperti air yang tenang bagi saudara dan saya. Sebab Dia hadir di sana. Ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kita mengenal Allah kita. Namanya juga disebut Jehovah Shalom, yang artinya Allah sumber damai sejahtera. Karena itu dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, di tengah keadaan kekalutan, kekhawatiran, percaya kalau kita kenal Dia, kita kenal namanya, Dia adalah Jehovah Shalom yang memberi damai sejahtera. Dan Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya tadi. Dan namanya disebut juga Jehovah Sidkenu. Jehovah Sidkenu itu artinya The Lord our righteousness. Dia Allah kebenaran kita. Dia menuntun kita. Saya percaya seringkali kita ragu apakah ini sebuah tindakan yang benar atau tidak harus kita lakukan. Tapi percaya, kita kenal namanya Jehovah Sidkenu. Kalau kita percaya, Dia selalu tuntun kita kepada kebenarannya. Mari baca ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hari-hari ini kita butuh penghiburan. Kita butuh pertolongan. Tapi percaya kita punya Tuhan yang kita kenal namanya Jehovah Nisi. Dia Allah panji kemenangan kita. Dia Allah yang berperang bagi kita. Kita gak usah takut.
Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gada itu dipakai untuk melawan kalau ada musuh serigala atau ada hal-hal yang jahat mendatangi kita. Percayalah, Dia Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan bagi kita. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara dikasih Tuhan, namanya juga disebut Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Bahkan dikatakan Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Saudara, bahkan di tengah ketakutan, di tengah bahaya yang mungkin datang mengancam, Tuhan tetap Tuhan yang menyediakan bagi kita. Katakan amin. Dan saudara dikasih Tuhan, juga Dia dikatakan mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Namanya disebut Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Pengurapan Tuhan hari-hari ini turun. Minyak untuk menyembuhkan saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada yang sakit, percayalah engkau punya Jehovah Rafa. Biar dia tinggal di dalam Dia yang sanggup menyembuhkan kita. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu lagi namanya disebut Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth artinya the Lord of heavens and earth. Dia Allah langit dan bumi, surga dan bumi. Karena itu saudara, kita gak perlu ragu. Selama kita ada di dunia ini, Dia tetap Allah yang menyertai kita. Tapi Dia juga Allah yang menyertai kita kekal sampai di surga. Saudara, Dia penguasa segalanya. Mengapa kita harus takut? Hari-hari ini sekali lagi pesan Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan takut. Kita punya gembala yang baik. Takkan kekurangan hidup kita. Dia menuntun kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia juga Allah yang menyembuhkan kita. Dia Allah yang senantiasa setia menyertai dimanapun kita berada. Dia Allah yang membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang membawa kita sampai kekal di bumi dan di surga. Haleluya. Saudara, saya mau ajak kita memperkatakan ayat ini sekali lagi melalui nyanyian. Dan saya percaya kalau kita nyanyikan, saudara akan tetap terus ingat, ini jaminan penghiburan dari Tuhan. Di tengah situasi yang mungkin mengkhawatirkan, nyanyikan Mazmur 23. Ingat namanya, itulah penghiburan bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan juga tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua
lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saya mau berdoa buat saudara. Buka kedua tangan saudara. Tuhan, aku lepaskan berkat-Mu, penghiburan daripadamu melalui firman. Biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Biarlah nama-Mu melekat di hati kami. Dan hati kami melekat kepadamu. Agar setiap kami hari-hari ini diluputkan dari mara bahaya. Dan sungguh Mazmur 91 itu berlaku bagi kami. Tuhan akan meluputkan kami. Dan Tuhan membentengi kami. Sebab kami mengenal nama-Mu. Engkaulah Jehovah Rohi. The Lord is our shepherd. Engkaulah Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera buat kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dalam hidup kami. Engkau Jehovah Nisi, Allah yang berperang bagi kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Dan Tuhan, biar nama-Mu menjadi penghiburan buat kami hari-hari ini. Di tengah kami masa berdiam diri dimanapun kami berada di rumah-rumah. Setiap jemaat-Mu biar semakin mengenal Engkau, semakin mengenal nama-Mu. Jamaah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan penghiburan. Berkati keluarga demi keluarga, rumah demi rumah, berkat Tuhan mengalir. Memasuki bulan April ini, bulan Paskah, biar setiap kami terus ingat akan pengorbanan Kristus yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya harapkan sudah mempersiapkan di rumah masing-masing roti tawar, ya, dan juga mungkin saudara siapkan sirup berwarna merah ataupun mungkin grape juice, ya, sudah siapkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita mengingat akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia disalibkan, darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Tubuhnya mengalami aniaya sedemikian, luka-luka. Dan itu yang disebut bilur-bilur Yesus. Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Karena itu saudara, biarlah kita melakukan perjamuan kudus, mengingat akan kasih Yesus. Mari kita lakukan dengan cara yang benar. Artinya, lakukan dengan iman. Lakukan dengan iman, percaya bahwa engkau bukan sekedar makan roti minum anggur, tapi ini adalah tubuh dan darah Yesus. Dan yang kedua, cara yang benar itu juga berbicara biar kita dalam keadaan benar. Mari masing-masing mengoreksi keadaannya. Jangan menyimpan dosa. Supaya tiap rumah tangga, tiap keluarga waktu lakukan perjamuan kudus, berkat Tuhan mengalir di rumah-rumah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Datang kepada Tuhan. Akui dosamu. Kalau ada pelanggaran yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni. Supaya saya layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Saudara dikasih Tuhan, mari sekarang masing-masing di tempat engkau berada, engkau siapkan roti di tanganmu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudaraku, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saya ajak kita sama-sama mengucap syukur dengan suara kita. Katakan terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, jangan diam di rumah-rumah. Saudara katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Meteraikanlah firman-Mu dalam kami. Bawa kami makin melekat kepadamu Tuhan. Maka sesuai firman-Mu, Engkau akan membentengi kami, meluputkan kami dari segala yang jahat. Sebab kami mengenal nama-Mu. Hamba mau berdoa, biarlah hari-hari ini setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah bawa dalam pengenalan yang makin dekat dengan Tuhan. Semua kami yang tua, yang muda, sampai anak-anak kecil semakin mengenal Tuhan. Lawat di rumah-rumah, sehingga mereka suka membaca firman-Mu, suka memuji menyembah-Mu. Dan di situ kami makin mengenal Engkau. Orang yang mengenal nama-Mu, itulah orang yang melekat kepadamu. Dan Tuhan janji, aku akan meluputkannya dan membentenginya. Demikianlah setiap rumah tangga, setiap keluarga, rumah-rumah, kami semua diluputkan dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Saya percaya setiap saudara diberkati Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Dan saudara, minggu ini adalah minggu Paskah. Hari Jumat ini kita merayakan Jumat Agung. Dan ibadah Jumat Agung, nanti hari Jumat saudara kumpul di rumah-rumah. Kita sama-sama merayakan Jumat Agung.
hari kematian Tuhan Yesus. Dan nanti kita akan mengikuti melalui YouTube sekali lagi, dan akan dilayani oleh gembala sidang kita, Pak Niko. Pastikan di rumah-rumah saudara menyiapkan sekali lagi roti tawar dan juga anggur atau grape juice maksud saya, atau sirup berwarna merah, untuk kita sama-sama juga melakukan perjamuan kudus bersama dengan gembala sidang kita. Saya percaya nanti hari Jumat ini berkat Tuhan mengalir luar biasa. Sudah ingat kisah bangsa Israel pada waktu malam Paskah itu, mereka merayakan, mereka diberkati, diluputkan daripada maut, keluarga-keluarga dilindungi. Dan saya percaya akan ada kelepasan, pemulihan setelah itu. Nah saudara, juga ini saatnya. Jangan lupa, biar setiap minggu kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Di hadirat Tuhan kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Kita menabur, mempersembahkan persembahan kita. Dan di awal bulan, seperti biasa saya mengajak kita, ayo mengembalikan persepuluhan di hadapan Tuhan. Setiap kita menabur, saudara bisa transfer di nomor rekening gereja yang ada di layar, atau saudara bisa lihat nanti di deskripsi dari YouTube channel ini. Saudara yang dikasih Tuhan, menabur di cabang di mana saudara digembalakan. Dan saya percaya orang yang menabur diberkati. Janji Tuhan, mereka mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Bahkan di masa yang sukar, kalau kita menabur, berkat Tuhan mengalir. Katakan amin. Mari saudaraku, sekarang sebelum kita terima doa berkat, kita sama-sama memperkatakan nyanyian ini sekali lagi, bahwa Bapa kita sungguh baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi, Dia baik bagiku. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin.